Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hai semuanya. Jumpa lagi bersama saya di channel Nur Alam Salim. Ya, untuk video pembelajaran kali ini saya akan mengajarkan materi pertama untuk kurikulum terbaru, kurikulum prototype. Ya, matematika. Jadi tidak lagi matematika wajib, jadi langsung matematika saja. Ya, di kurikulum prototype ini ya matematika tidak lagi pembagiannya, jadi langsung saja matematika. Ya, adapun yang akan saya bahas yang bagian pertama sekali yaitu tentang eksponen dan logaritma. Ya, yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang definisi dan sifat-sifat eksponen. Ya, ini nanti akan kita bahas tentang eksponen atau perpangkatan. Ya, untuk lebih jelasnya diperhatikan pembahasan materi serta soal-soalnya. Ya, bagi yang baru bergabung di channel ini, ya jangan lupa diklik tombol subscribe, kemudian dinyalakan tanda lonceng. Kemudian jangan lupa di like, komen, dan dibagikan. Bagi yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, yang pertama, kita bahas dulu tentang eksponen. Ya, jadi yang pertama definisi eksponen. Ya, jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, ya, maka A pangkat N itu menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor. Artinya ini A pangkat N berarti perkaliannya berulang. Ya, berulangnya sebanyak N kali atau N faktor. Ya, atau ditulis dengan ya ini A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A sebanyak N faktor. Jadi ini A kali A-nya berulangnya sebanyak N faktor. Ya, di mana ini kalau A pangkat N, ini A itu disebut dengan bilangan pokok, kemudian N-nya itu adalah pangkatnya. Jadi A pangkat N berarti A adalah bilangan pokok dan N-nya itu adalah pangkatnya. Ya, berikut adalah beberapa definisi yang penting untuk perlu diketahui. Ya, definisi yang harus diketahui. Ya, ini jika yang pertama, jika A bilangan real dan A tidak sama dengan 0, N bilangan bulat positif, maka A pangkat min N itu sama dengan ini seper A dalam kurung pangkat N. Ya, atau ini ditulis saja seperti ini. Kalau pangkatnya min berarti langsung saja seper A pangkat N. Kalau A pangkat min N berarti seper A pangkat N. Jadi hilang lagi, sudah tidak ada pangkat minnya. Tapi dengan catatan pakai seper dia, seper A pangkat N. Kemudian yang kedua, jika A bilangan real dan tidak sama dengan 0, N bilangan bulat positif, maka ini kalau A pangkat seper N sama dengan P, ya diperoleh ini pindah ruas, ini maksudnya pangkatnya pindah ruas, maka jadi pangkat N. Berarti P pangkat N sama dengan A. Ya, kalau ada bentuknya seperti ini. Ya, kalau seper N maka pangkatnya pindah ruas jadi pangkat P pangkat N sama dengan A. Kemudian sifat yang ketiga yang perlu diketahui, jika A bilangan real dan tidak sama dengan 0, M dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat M per N itu sama dengan A pangkat seper N kali ini berpangkat lagi, berpangkat M. Ya, ini sifat-sifat yang perlu diketahui dari definisi ini. Ya, kita lanjut dengan yang kedua, yaitu sifat-sifat eksponen. Ya, ini yang perlu diketahui untuk mengerjakan soal-soal nantinya. Ya, sifat-sifat eksponen yang perlu diketahui. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N. Kalau dia perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan saja. Dengan catatan bilang pokoknya sama. Ya, jadi A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Kalau dia perkalian, bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlahkan saja. Ya, di mana A-nya tidak sama dengan 0, M dan N bilangan bulat. Kemudian sifat yang kedua, kalau yang perkalian dijumlahkan, maka kalau dia pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N, maka pangkatnya dikurang. Ya, pangkatnya dikurang. Ya, sama untuk A-nya tidak sama dengan 0, M dan N bilangan bulat. Sifat yang ketiga, A pangkat M. Ini berpangkat N lagi. Ini A berpangkat M, cara bacanya A pangkat M berpangkat N. Maka kalau bentuknya seperti ini, maka langsung saja dikalikan pangkatnya. M dikali N. A pangkat M dikali N. Ya. A tidak sama dengan 0, M dan N bilangan bulat. Kemudian sifat yang keempat, ini
AB pangkat M. Jadi dalam kurung AB pangkat M, ini berarti masing-masing berpangkat M, berarti A-nya berpangkat M dikali B berpangkat M. Ya, A dan B tidak sama dengan 0 dan M bilangan bulat. Sifat yang kelima. Ya, ini tadi kalau perkalian, kalau pembagian A per B pangkat M, berarti masing-masing berpangkat M juga sama. Berarti A pangkat M per B pangkat M. Kemudian sifat yang keenam. Ya, A berpangkat M per N dikali A berpangkat P per N. Ya, tadi sama, hampir sama dengan sifat yang pertama. Kalau perkalian, maka ini per N. Penyebut ini sudah sama, jadi lanjut saja. Penyebutnya sama, penyebut N. Kalau ini N dan P, berarti ini dipisahkan saja. A pangkat M per N dikali A pangkat P per I, berarti A pangkat M per N ditambah P per I. Ya, yang nomor 1, ya ini tinggal kita gunakan sifat-sifat. X pangkat 3 dikali X pangkat 5 per X pangkat 6. Ya, ingat kalau perkalian, kalau bilang pokoknya sama, maka diapakan? Untuk yang nomor 2, ya ini X pangkat 2 dikali Y pangkat min 3 berpangkat 4. Jadi nanti semuanya yang dalam kurung ini berpangkat 4 semua. Dan yang nomor 3, ini P pangkat min 2 dikali Q pangkat 3 per 3 kali P pangkat 4 kali Q pangkat min 1 berpangkat 3. Jadi yang dalam kurung berpangkat 3 semua. Ya, diperhatikan pembahasan soalnya. Ya, yang nomor 1, X pangkat 3 dikali X pangkat 5 per X pangkat 6. Ya, ingat sifat yang pertama dan kedua. Kalau dia kali dengan bilangan pokok sama, maka pangkatnya ditambah. Kemudian kalau dibagi, maka pangkatnya dikurang. Berarti kita bisa langsung saja gabung ini. Ini berarti X pangkat 3 ditambah 5 kurang 6. Berarti 8 kurang 6. Ini berarti bentuk sederhananya adalah X pangkat 2. Ya, cukup mudah. Kita lanjut dengan yang nomor 2. X pangkat 2 dikali Y pangkat min 3 berpangkat 4. Ini berarti yang dalam kurung berpangkat 4 semua. Ini berarti X pangkat 2 berpangkat 4 dikali Y pangkat min 3 berpangkat 4. Kalau pangkat berpangkat, ya sifat yang keempat kalau salah itu, ya kita langsung kalikan saja. Ini berarti X pangkat 2 kali 4 dikali Y pangkat min 3 dikali 4. Ya, maka diperoleh ini bentuknya adalah X pangkat 8 kali Y pangkat min 12. Kemudian ini sifat sesuai dengan definisi. Sesuai dengan definisi yang pertama sekali, yaitu bahwa kalau dia pangkatnya min, A pangkat min N itu berarti seper A pangkat N. Jadi kalau dia seper berarti langsung saja turun ke bawah. Maka diperoleh bentuk sederhananya adalah X pangkat 8 per Y pangkat 12. Ya, pangkatnya min, ya supaya tidak pakai min maka lari ke bawah, berarti per Y pangkat 12. Ya, cukup mudah. Ya, untuk yang nomor 3, P pangkat min 2 dikali Q pangkat 3 per 3 kali P pangkat 4 kali Q pangkat min 1 berpangkat 3. Ya, kita bisa uraikan dulu ini. Kita uraikan dulu yang dalam kurung. Karena kenapa? Di sini ada dua yang bilang pokoknya sama. Ada P dengan P, Q dan Q. Ya, kita uraikan dulu itu. Ini berarti P pangkat min 2. Kalau dia di bawah, ini kan P per P bagi. Ya, kalau dia bagi, ingat. Kalau bagi maka kurang. Berarti di sini min 2. Di bawah pangkat 4, berarti dikurang 4. Berarti P pangkat min 2 dikurang 4. Kemudian di sini Q pangkat 3 di atas per, berarti dikurang min 1. Pangkatnya yang di bawah adalah min 1, berarti 3 dikurang min 1. Ingat kalau pangkatnya per, ya berarti dikurang. Ya, karena sini min berarti dikurang min 1. Ya, sehingga diperoleh ini
P pangkat min 6. Ini tambah min kali min tambah berarti tambah pangkat 4. Ini 3 tambah 1 berarti pangkat 4 per 3. Ya, ini yang dalam kurung kita sudah sederhanakan, uraikan, kemudian kita pangkatkan karena di sini dalam kurung berpangkat 3, berarti cara yang sama, berarti masing-masing dipangkat 3 kan semua. Berarti ini P pangkat min 6 dikali 3, Q pangkat 4 dikali 3, dan 3 berpangkat 3. Sehingga diperoleh P pangkat min 18, Q pangkat 12, 3 pangkat 3 itu adalah 27. Ingat lagi sama seperti yang nomor 2, kalau pangkatnya min berarti turunkan saja ke bawah. Sehingga diperoleh bentuk sederhananya itu adalah sama dengan P pangkat Q pangkat 12 per 27 kali P pangkat 18. Ini yang berpangkat min turun ke bawah. Ya, cukup mudah. Contoh yang nomor 1 ya diperhatikan. Kita lanjut dengan contoh yang nomor 2. Contoh yang nomor 2 ya hitunglah. Ya, ini berarti kita disuruh menghitung. Ini 64 pangkat 2 per 3. Kemudian 81 pangkat 3 per 4. Sama ini. Jadi bentuknya sama. Kemudian nomor 3 pangkat min 2. Dan nomor 4 8 pangkat min 2 per 3. Jadi ini nomor 1, 2, dan 4 itu kurang lebih sama. Ya, diperhatikan pembahasannya. Yang nomor 1 64 pangkat 2 per 3. Jadi kita usahakan nih 64 ini kita ubah dalam bentuk berapa pangkat berapa. Bilang pokoknya berapa berpangkat berapa. Ini 64 kalau kita ubah itu sama saja dengan 4 pangkat 3. Ya, berarti sama saja dengan 4 pangkat 3 pangkat 2 per 3. Ya, ini 64 adalah 4 pangkat 3. Ya, kalau bentuknya begini, pangkat berpangkat, maka tadi sifat keempat dikalikan. Ya, kalau kita kalikan berarti langsung saja 3 kali 2 per 3 itu adalah 6 per 3. Ini kita kalikan ini, atau bisa saja kita langsung saja 3 bagi 3 berarti 2. Atau begini, kita kalikan 4 kali 2, 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 per 3 itu adalah 6 per 3. Ya, 6 per 3 itu sama dengan 2, sehingga diperoleh itu 4 berpangkat 2. Maka bentuk sederhana dari ini itu adalah sama dengan 16. Ya, cukup mudah. Ya, dengan catatan kita kuasai konsep bilangan yang berpangkat. Ya, demikian juga halnya untuk yang nomor 2, 81 pangkat 3 per 4. Kita ubah ini 81 itu sama dengan berapa pangkat berapa. Itu 81 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3, atau 3 berpangkat 4. Ya, 3 berpangkat 4 sama dengan 3 pangkat 4 per 3 per 4. Ya, ini langsung saja ini. Caranya juga sama sebenarnya. Ya, 3 kali 4 kali 3 12 per 4 atau 3. Langsung saja kita bagi ini 4 bagi 4. Sehingga diperoleh itu sama dengan 3 pangkat 3. Ya, 3 pangkat 3 jadi bentuk sederhananya sama dengan 27. Ya, cukup mudah. Berikut yang nomor 3. 3 pangkat min 2. Ingat definisinya. Kalau dia berpangkatnya min, A pangkat min N itu berarti 1 A pangkat N. Ya, ini karena pangkatnya min berarti sama saja dengan 1 per 3 pangkat 2. Ya, sudah tidak ada minnya, tapi pakai 1 per. Sehingga diperoleh itu sama saja nilainya dengan 1 per 9. Ya, cukup mudah. Demikian juga hanya yang nomor 4, sama seperti nomor 1 dan 2. 8 itu sama dengan berapa pangkat berapa. Ya, 8 itu sama dengan 2 berpangkat 3. Berpangkat min 2 per 3. Ya, kita kalikan, ini berarti habis saja 3 per 3. Sehingga diperoleh itu sama saja dengan 2 pangkat min 2. 2 pangkat min 2 ya sama dengan nomor 3 sudah. Ya, berarti 1 per 2 pangkat 2. Ya, jadi ini sama dengan 1 per 4. Ya, cukup mudah pembahasan soal ini. Kita lanjut dengan contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan. Ya, yang pertama ini 2 berpangkat 2X kurang 5 sama dengan 8. Jadi nantinya ini kita usahakan bilang pokoknya sama. Di sini bilang pokoknya 2, pangkatnya berapa. Di sini juga kita usahakan bilang pokoknya harus jadi 2. 2 pangkat berapa. Ya, yang nomor 2, 3 pangkat X kurang 2 sama dengan 27 pangkat X tambah 2. Ya, kita sama nomor 1 dan nomor 2. Ini cuma ini agak panjang nanti. Ya, untuk lebih jelasnya diperhatikan pembahasan soalnya. Yang nomor 1, 2 berpangkat 2X kurang 5 sama dengan 8. Ini berarti 8 ini kita ubah dalam bentuk bilangan pokok 2 berpangkat berapa.
Ya, 8 itu adalah 2 berpangkat 3. Ya, 8 itu adalah 2 berpangkat 3, 2 kali 2 kali 2. Ya, karena bilang pokoknya sudah sama, ya kita hilangkan saja bilang pokoknya, maka diperolehlah itu 2x kurang 5 sama dengan 3. Ya, bilang pokoknya kita hilangkan saja, berarti pangkatnya yang harus sama. Karena bilang pokoknya sama, maka otomatis pangkatnya juga harus sama. Ya, pangkatnya sama berarti 2x kurang 5 sama dengan 3. Kita tinggal pindah ruaskan ini. Ini berarti 2x sama dengan 3 tambah 5. Atau 2x sama dengan 8, maka x-nya diperoleh adalah 8 per 2 adalah 4. Ya, jadi penyelesaiannya ini adalah x-nya sama dengan 4. Demikian juga halnya untuk yang nomor 2. Nomor 2 ini. Jadi yang di sini bilang pokoknya 3, kita usahakan yang 27 ini jadi bilangan pokok 3 juga. Ya, 27 itu adalah 3 pangkat 3. Ya, 27 adalah 3 pangkat 3, pangkatnya tetap. Sehingga ini 3 pangkat 3 kita uraikan lagi, kalau pangkat berpangkat berarti dikalikan. Berarti 3 kali x tambah 3 kali 2. Ya, diperoleh 3 pangkat x kurang 2 dikali sama dengan 3 berpangkat ini 3x, 3 kali 2 adalah 6. Ya, bilang pokoknya sudah sama, maka otomatis pangkatnya juga harus sama. Ya, maka diperoleh itu adalah x kurang 2 sama dengan 3x tambah 6. Ya, kita pindah ruaskan ini, jadi x-nya kita gabung di sini, berarti 3x kurang x. Ini kemudian di sini min 2, ini 6-nya pindah ruas kemari, berarti min 2 dikurang 6. Sehingga diperoleh 3x kurang x sama dengan min 2 dikurang 6. Ya, ini 3x kurang x itu adalah 2x. Ini adalah min 8, maka diperoleh x-nya adalah min 4. Ya, jadi diperoleh penyelesaiannya adalah x-nya buat nilai min 4. Ya, cukup mudah. Ya, demikian materi pertama matematika kurikulum prototipe 2012 dari saya. Ya, saya ingatkan sekali lagi, bagi yang baru bergabung di channel ini, silakan diklik tombol subscribe, kemudian nyalakan tanda lonceng agar kalian bisa mengupdate terus video terbaru dari saya. Ya, untuk selanjutnya kita akan bahas nanti fungsi eksponen, atau masih dalam materi eksponen. Ya, semoga materi ini bisa bermanfaat. Ya, terima kasih sudah menonton sampai di sini. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.